Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisi Yuni Lugiasari SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lokan Hulu. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, fasilitator Bapak Hendri Wandra Saputra SPD MPD, pengajar praktik Bapak Wiwit Satrio MPD, serta saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11 Nisi Yuni Lugiasari SPD. Seperti yang kita ketahui, menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu menguatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Dewi sudah 3 kali terlambat datang ke sekolah, sehingga setiap pagi Dewi ketinggalan pelajaran. Lalu, guru piket memberikan laporan kepada wali kelas Dewi, yaitu Ibu Nisi, tentang keterlambatan Dewi. Dan Ibu Nisi segera menindaklanjuti masalah Dewi. Hei, kenapa terlambat terus? Sudah 3 kali ini loh kamu terlambat. Maaf Pak, Silakan catat namanya. Ini udah 3 kali kamu terlambat ya. Nanti saya laporkan kamu sama wali kelas kamu ya. ya Pak, saya minta maaf. Ya, langsung masuk ke kelas ya. Ya Pak. Ya, cepat. Silakan duduk Dewi. Selamat pagi Dewi. Selamat pagi juga Bu. Jadi begini Dewi, tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya Dewi hari ini terlambat datang ke sekolah lagi ya? Benar Bu, Sehingga Dewi, sudah berapa kali Dewi terlambat dalam seminggu ini? sepertinya saya terlambat sudah 3 kali Bu. Oh, sudah 3 kali. Nah, terlambat datang ke sekolah, sebuah kesalahan bukan? Benar Bu, Melakukan kesalahan adalah manusiawi. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu. Nah, yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. iya Bu. Ibu yakin pasti Dewi memiliki alasan mengapa Dewi datang terlambat ke sekolah. Bisa Dewi ceritakan ke Ibu mengapa Dewi terlambat datang ke sekolah hari ini? Jadi Bu, saya mengerjakan tugas saya yang sudah saya tumpuk sejak lama. Nah, tadi malam saya kerjakannya hingga larut malam, sehingga saya tadi pagi bangun kesiangan Bu. Oh, jadi begitu. Nah, kalau begitu kan Ibu jadi tahu alasan mengapa Dewi datang terlambat hari ini. Sebagai seorang siswa, mengerjakan tugas memang merupakan sebuah kewajiban. Tetapi, mengerjakan tugas hingga larut malam merupakan tindakan yang baik atau bukan menurut Dewi? Saya sadar Bu, saya salah. Saya minta maaf ya Bu. Baik, Ibu hargai sikap baik kamu karena kamu telah menyadari kesalahan kamu. Nah, sekarang Dewi bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya Bu, saya bersedia untuk memperbaiki kesalahan saya.
Baik, kalau begitu, eh, Dewi masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati di awal semester kemarin? Masih Bu, keyakinan kelas kita kan ada 4 Bu. Yang pertama jujur, menghargai, tanggung jawab, dan satu lagi disiplin Bu. Nah, dari keempat keyakinan tersebut, kira-kira keyakinan yang mana yang belum Dewi terapkan? Sepertinya keyakinan yang belum saya terapkan disiplin Bu. Ya, betul. Nah, menurut Dewi, disiplin itu penting apa tidak? Ya penting Bu, karena dengan disiplin kita dapat menghargai waktu. Ya, benar Dewi. Dengan disiplin kita dapat menghargai waktu. Selain kita dapat menghargai waktu, kita juga dapat menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Menurut Dewi, apa yang harus Dewi lakukan untuk dapat menerapkan keyakinan tadi? Sepertinya saya tidak akan menumpuk tugas lagi Bu, dan saya akan tidur lebih cepat. Baik, Ibu harap kamu dapat merubahnya dan dapat melakukan seperti yang kamu katakan tadi dan mengindahkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ya Bu, saya akan mengindahkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Dan saya berterima kasih kepada Ibu karena Ibu telah mengingatkan saya. Sama-sama Dewi, tetap semangat ya dalam belajarnya. Nah, sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Ya Bu, kalau begitu saya izin ke kelas ya Bu. Oke. Selamat pagi, saya Dewi Cahaya dari kelas 12.1. Setelah saya direstitusi oleh Bu Nisi, saya mengetahui bahwa perilaku yang saya lakukan bukan suatu kesalahan dan saya telah melanggar keyakinan kelas yang telah kami sepakati, yaitu disiplin. Dan saya berterima kasih kepada Bu Nisi karena telah mengingatkan saya. Selamat pagi. Kasus kedua, Alika sudah 2 kali tidak mengerjakan tugas sejarah, sehingga nilai sejarah Alika tidak lengkap. Sebagai wali kelas, Ibu Nisi segera menindaklanjuti masalah Alika. Ya, silakan masuk Alika. Silakan duduk. Selamat siang Alika. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah. Alika kenapa? Maaf Bu, saya agak takut Bu. Baru pertama kali dipanggil guru Bu. Jadi saya gugup Bu. Oh gitu. Alika tahu kenapa Ibu memanggil Alika ke kantor? Maaf Bu, saya tidak tahu Bu. Tidak tahu. Coba Alika ingat-ingat tadi Alika ada belajar sama siapa? Pelajaran sebelumnya tadi sama Bu Titi Bu. Saya baru ingat. Ya. Tadi Ibu mendengar laporan dari Bu Titi. Katanya Alika tidak mengerjakan tugas dari Bu Titi. Apa itu benar? Perasaan saya selalu mengerjakan tugas Bu. Yakin? Tapi bentar Bu, saya ingat dulu ya Bu. Oh iya Bu, ada 2 tugas lagi yang belum saya kerjakan Bu. Iya, ada tugas yang tidak dikerjakan. Mungkin Alika lupa. Iya, dan di sini Ibu bukan mencari kesalahan, tapi kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Alika pasti memiliki alasan kenapa Alika tidak mengerjakan tugas. Coba Alika ceritakan kenapa Alika tidak mengerjakan tugas dari Bu Titi. Nah, jadi Bu, di tugas pertama Bu, mungkin pada hari itu saya sakit Bu. Terus saya lupa menanyakan tugas kepada teman-teman yang lain. Jadi saya tidak mengerjakannya Bu. Baru untuk tugas kedua Bu, kemarin Bu Titi menyuruh saya membuat PPT tentang cerita sejarah Indonesia gitu kan Bu. Tapi saya juga lupa Bu mengerjakannya Bu. Oh begitu. Nah, menurut Alika keyakinan kelas yang mana yang belum Alika terapkan? Kalau di kelas, tanggung jawab Bu. Tanggung jawab. Ya betul, bertanggung jawab. Menurut Alika, apa yang harus Alika lakukan agar dapat menerapkan keyakinan tersebut? Yang pertama tuh Bu, saya harus minta maaf dulu kepada Bu Titi karena telah melakukan kesalahan. Lalu yang kedua saya harus mengumpulkan tugas
tugas lebih awal, Bu. Terus yang ketiga, jika saya sedang sakit, saya harus bertanya kepada teman tugas apa yang diberikan kepada Bu Titi sehingga saya mengetahui tugas tersebut. Baik, Alika telah menemukan solusi dari permasalahannya. Apakah Alika bersedia untuk melakukan hal tersebut? Bersedia, Bu. Baik, Ibu harap Alika dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa ya nak, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, Ibu akan melihat perkembangan dan perubahan Alika untuk kedepannya. Baik, Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Baik, silakan kembali ke kelas. Semangat untuk belajarnya ya. Semangat, Bu. Semangat. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Setelah direstitusi oleh Bu Nisi, perasaan saya menjadi senang karena bisa berdiskusi dengan Bu Nisi dan saya sadar bahwa tugas itu wajib dikerjakan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Terima kasih Bu Nisi. Demikianlah video praktik penerapan segitiga restitusi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.